Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nanti dari kelompok 3. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai perpajakan sebagai bagian dari tugas mata kuliah perpajakan dasar. Pada bagian awal ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pajak dan pembayaran pajak. Untuk yang pertama yaitu pengertian pajak, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara, tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur perekonomian, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Selanjutnya, untuk pembayaran pajak, yaitu pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan waktu, cara, dan jumlah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Proses pembayaran pajak pun di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Yang kedua ada official assessment system, yaitu besarnya pajak ditentukan oleh fiskus atau orang instansi pajak yang mengurus dan mengawasi pajak. Yang ketiga, yang terakhir itu withholding system, yaitu pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang dituju. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Sabila di 2104 1125 kita mengenai materi dari fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu sebagai fungsi anggaran atau budgeting, di mana pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Fungsi anggaran ini sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan yang relatif stabil dan dapat diandalkan. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur atau reguler, di mana pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dan dunia usaha. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan tarif pada ekspor dan impor yang tinggi untuk melindungi industri dalam negeri atau tarif pajak rendah untuk mendorong investasi. Fungsi mengatur ini memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang diinginkan. Kemudian, untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau distributif, di mana pajak dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan dari pajak untuk memberikan subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerataan ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan keadilan sosial. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi stabilisasi, di mana pajak dapat digunakan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi konsumsi dan mengatasi inflasi, atau menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan konsumsi dan mengatasi deflasi. Fungsi stabilisasi ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan. Halo, nama saya Marcella. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sanksi perpajakan dan terlambat membayar pajak. Sanksi perpajakan adalah alat penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Undang-Undang KUP, sanksi perpajakan terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, misalnya denda atas keterlambatan,
pelaporan SPT. Yang kedua bunga, misalnya bunga atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Yang ketiga kenaikan, misalnya kenaikan pajak akibat hasil pemeriksaan yang berbeda dengan laporan wajib pajak tersebut. Dan yang kedua sanksi pidana. Sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, seperti menghindari pajak, memalsukan dokumen, atau menyalahkan fasilitas perpajakan. Dan yang kedua yaitu sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Keterlambatan pembayaran pajak akan menimbulkan sanksi berupa bunga administrasi sesuai dengan ketentuan. Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak, maka dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Kasus pertama yaitu pajak penghasilan PPh orang pribadi. Seorang wajib pajak bernama Bapak Andi memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan PPh sebesar 15 juta yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025, namun ia baru melakukan pembayaran pada 15 Juni 2025. Dan kasus yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai PPN perusahaan. Pada sebuah perusahaan PT Maju Jaya seharusnya menyetor PPN sebesar 100 juta pada tanggal 15 Februari 2025, namun terdapat kendala, perusahaan baru melakukan pembayaran pada tanggal 20 Mei 2025. Baik, perkenalkan nama saya Abelia Putri Trisia dengan NIM 241011250171. Saya akan melanjutkan materi tentang dampak penghindaran pajak terhadap ekonomi dan pemerintah. Yang pertama ada dampak terhadap ekonomi, yaitu berkurangnya penerimaan negara. Maksudnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Selanjutnya ada meningkatkan ketimpangan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau individu berpenghasilan tinggi yang memiliki akses ke konsultan pajak. Akibatnya, beban pajak lebih banyak ditanggung oleh masyarakat kecil. Selanjutnya ada distorsi pasar. Perusahaan yang menghindari pajak bisa menawarkan harga lebih rendah dibandingkan perusahaan patuh pajak, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya ada menurunnya investasi produk dalam negeri. Karena sebagian modal dialihkan ke tax haven atau negara dengan pajak rendah, bukan untuk pengembangan usaha di dalam negeri. Yang kedua ada dampak terhadap pemerintah, yaitu turunnya legitimasi pemerintah. Maksudnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan karena merasa aturan pajak tidak adil, apalagi jika perusahaan besar bebas menghindari pajak. Meningkatnya biaya administrasi dan pengawasan. Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk menutup celah hukum dan mengawasi praktik penghindaran pajak. Selanjutnya ada hambatan kebijakan fiskal, yaitu dengan penerimaan pajak yang berkurang, ruang gerak pemerintah untuk membiayai pembangunan dan mengurangi defisit anggaran menjadi terbatas. Selanjutnya ada dorongan untuk menaikkan tarif pajak lain, yaitu untuk menutup kekurangan pemerintah bisa saja menaikkan tarif PPN atau pajak konsumsi yang justru membebani masyarakat luas. Perkenalkan, saya Talita Hendriani. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan dan solusi dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu pajak penting sebagai sumber utama penerimaan negara, penghindaran pajak merugikan ekonomi dan pemerintahan, serta modus umum, transfer pricing, thin capitalization, tax haven, dan manipulasi insentif. Solusinya, perbaikan regulasi dan penegakan hukum, transparansi dan kerjasama internasional, edukasi wajib pajak dan kemudahan administrasi, penguatan pengawasan dan teknologi digital, serta insentif pajak tepat sasaran untuk investasi produktif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.